Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Gimana kabarnya sahabat? Semoga sehat walafiat semuanya ya. Hari ini kita akan membahas langkah awal bagi siapapun yang ingin menghafalkan Al-Quran. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita ingin menghafalkan Al-Quran, maka harus ada langkah-langkah yang kita lakukan agar kemudian menghafalkan Al-Quran ini bukan cuma semangat di awal, tapi kita bisa terus semangat dari awal sampai ke akhir ya. Dan kita menghafalkannya dalam kondisi yang lebih mudah dibandingkan kita menghafalkan dalam kondisi biasa langsung gitu. Dan yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin menghafalkan Al-Quran, maka adalah kita harus memperbaharui atau memperbaiki niat kita. Kenapa kita ingin menghafalkan Al-Quran? Semakin lurus, semakin benar niat kita, maka kita akan semakin langgeng menghafalkan Al-Quran ini. Tapi kalau kita cuma sekedar ngelihat ikut-ikutan orang gitu ya, orang lagi rame ngapalin teman-teman, lalu kita ya udah ikut aja lah. Kalau kita ngapal cuma sekedar karena disuruh orang tua misalnya, ya udah kita karena disuruh ngapal aja lah gitu. Kalau kita cuma kayak gitu ngapalnya, ya nggak akan langgeng, nggak akan lama kita nggak menghafalkan Al-Quran, nggak akan semangat dalam waktu yang lama. Tapi kalau benar niat kita ngapalin karena Allah, kita ingin mendapatkan cinta dan kasih sayangnya Allah, kita ingin lebih dekat sama Al-Quran, kita ingin lebih baik interaksinya sama Al-Quran, kita ingin kemudian mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan dunia akhirat dengan Al-Quran ini, maka insya Allah kalau kita benar niat kita nih, kita akan lebih semangat, lebih lama semangatnya, dan lebih kuat bertahan menghafalkan Al-Quran ini. Maka perbaharui dulu niat kita ini, karena Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang sangat terkenal, dan ini di semua kitab fikih, di semua kitab hadis selalu diletakkan di awal, karena ini memang adalah menjadi pondasi kita untuk melakukan apapun. Innamal a'malu binniyat, kan ya. Ya, di riwayat Umar kan yang sangat terkenal sekali. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka bangun dulu keinginan kita menghafalkan Al-Quran ini, aktivitas kita, langkah awal kita menghafalkan Al-Quran ini dengan niat yang benar. Kita bisa membangun niat ini dengan misalnya membaca hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan, yang menjelaskan kelebihan mereka menghafalkan Al-Quran. Dan harus kita yakini memang dengan Al-Quran inilah kita akan mendapatkan cinta dan kasih sayangnya Allah. Kita bisa juga membangun niat ini dengan kita membaca keutamaan, fadilat, atau membaca cerita-cerita mereka yang menghafalkan Al-Quran tadi, agar niat kita ini lurus, ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai karena yang lain, karena pengen ikut MTQ misalnya. Kalau MTQ-nya bubar, sudah selesai juga hafalan kita. Jangan sampai seperti itu. Maka benar-benar nih, tujukan niat kita hanya karena Allah. Ini langkah awal yang pertama sekali ya, kalau kita ingin menghafalkan Al-Quran. Nah, langkah awal yang kedua yang harus kita bangun kalau kita ingin menghafalkan Al-Quran, maka kita harus meyakini, memahami bahwa menghafalkan Al-Quran ini mudah, sangat mudah sekali. Karena sudah dijamin sama Allah di 4 ayat, di 4 tempat di dalam surat Al-Qamar kan ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari, dihafalkan, maka siapa yang ingin mengambil pelajaran, di ayat 17, 22, 32, 40. Allah juga menyampaikan dalam surat Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, ini di awal sekali surat Toha. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu kecuali untuk menyulitkan. Kalau tidak menyulitkan berarti ya untuk memudahkan. Maka sahabat, kalau kita tahu, sadar, paham bahwa menghafal Al-Quran ini mudah, maka kita akan terbangun nih di dalam pikiran kita, oh gampang menghafal Al-Quran itu. Jangan sampai ketika kita baru pengen menghafalkan Al-Quran, kita bolak-balik ke Al-Quran, kita ngerasakan, aduh sulit kayaknya nih ngapalinnya. Jangan, kalau dari awal sudah terbangun persepsi seperti itu, maka akan sulit terus-terusan. Maka dari awal kita harus membangun persepsi, keyakinan kita bahwa menghafal Al-Quran ini mudah. Dan sudah dibuktikan oleh banyak orang kan ya.
Dari zaman awal Islam sampai sekarang ini ada jutaan orang yang hafal Quran. Dan jauh lebih mudah menghafalkan Al-Quran ini dibandingkan menghafalkan buku-buku yang lainnya. Nah, maka bangun persepsi ini, bangun keyakinan ini. Kalaupun misalnya kita di depan menghadapi kesulitan menghafalkan Al-Quran, tetap kita yakini menghafal Al-Quran ini mudah, gampang. Terus bangun keyakinan ini. Kalau kita menghadapi kesulitan kemudian, maka kembali tadi apa yang Allah sampaikan tadi, bahwa Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Allah menyampaikan tidak, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk menjadi pelajaran. Ini yang kedua, sahabat, yang harus kita bangun, kita pengen menghafalkan Al-Quran. Nah, yang ketiga, biasakan membaca Al-Quran. Kalau kita pengen menghafalkan Al-Quran ini, ya kita biasakan dulu diri kita dari membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran sebelum kita menghafalkan Al-Quran. Untuk kemudian setelah kita sering membacanya, maka akan jauh lebih mudah kita menghafalkannya. Kalau kita sering membacanya, maka akan tumbuh kecintaan kita dengan Al-Quran. Kalau kita sering membacanya, kita merasa lebih biasa berinteraksi sama Al-Quran. Maka saat kita menghafalkannya, nantinya kemudian kita akan menghafalkannya dengan perasaan yang jauh lebih nyaman. Dengan perasaan yang jauh lebih mudah menghafalkannya. Dengan perasaan yang jauh lebih dekat rasanya sama Al-Quran itu. Maka bangun dulu proses kita menghafalkan Al-Quran itu dengan di awalnya itu dengan kita berbanyak membacanya. Kalau kita mungkin sebelumnya membacanya cuma sepekan sekali, sebulan sekali, apalagi gitu ya. Maka biasakan kemudian membacanya setiap hari. Minimal 5 halaman lah kalau kita pengen menghafalkan Al-Quran itu, membacanya di awal. Kalau bisa sampai 1 juz membacanya. Kalau bisa bahkan 7 hari khatam 1 Al-Quran. Bangun dulu dari kebiasaan membaca Al-Quran ini. Nah, setelah kita biasa membacanya, kemudian kita lanjutkan dengan menghafalkannya. Maka pasti insya Allah akan jauh lebih mudah menghafalkannya kalau kita membangun keinginan kita menghafal Al-Quran itu dari kebiasaan kita membacanya. Akan jauh lebih mudah insya Allah, dan akan jauh lebih nyaman kita merasakan menghafalkan Al-Quran itu. Demikian dulu sahabat, 3 tips dulu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Langkah-langkah awal yang harus kita bangun saat kita ingin menghafalkan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.